Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini kita akan mempresentasikan tentang proyek akhir dari PPU. Nah, sistem yang kita buat adalah sistem tentang penjualan dalam penjualan makanan. Nah, penjualan makanan ini lebih ke menu dimsum. Ya, kemudian kita akan menjelaskan tentang codingannya. Kita langsung masuk ke codingannya. Di sini kan kita mau membuat codingan tentang penjualan makanan yang online. Yang pertama itu ada import MySQL connector, MySQL connector connect host localhost port 3306 user root password database from datetime import datetime from clear import tampilan cursor sama dengan font cursor. Di sini 5 teratas ini untuk menyambungkan mengkonekkan ke beberapa opsi, ada ke MySQL-nya, ada ke detailnya, ada ke tampilannya. Kalau konektornya sendiri kita menggunakan MySQL yang pengkonekannya itu menggunakan SAM. Lalu ada datetime, di sini kita import datetime untuk memberikan waktu pesannya itu agar lebih akurat. Ini pesannya jam berapa, seperti itu. Lalu kalau tampilan ini untuk agar tampilannya itu bersih, jadi kita import dari sini clear kelas tampilan static method, dia bersih. Kita masuk ke kelas. Di sini kita memakai 4 kelas. Yang pertama ada kelas akun, kelas konsumen, lalu kelas penjual 1. Yang pertama ada kelas akun, di sini terdiri dari dev init, self, username, password, lalu dev update data. Dev init sendiri di sini berisikan objek username dan password. Ini di sini untuk menginisiasikan objek ini agar bisa aktif di kelas akun ini. Dan adanya dev init ini juga menjadi syarat agar sebuah kelas bisa berjalan. Jadi tanpanya dev init kelas itu nggak bisa berjalan. Selanjutnya ada dev update data. Di sini kita diarahkan untuk menginputkan username, email, alamat, nomor HP, dan password. Lalu ada query, update, registrasi, set username, password, email, alamat, nomor HP, yang dimana username-nya itu sesuai yang diinputkan di link bawah. Lalu ada format di sini untuk menampilkan di database-nya seperti username, password, email, alamat, nomor HP. Selanjutnya ada cursor execute. Cursor execute di sini untuk mengeksekusi query di atas. Ini tadi. Lalu selanjutnya ada concommit yang digunakan untuk menyimpan data. Jika datanya ada perubahan, misal seperti ini tadi, kan update data akun itu akan terjadi perubahan atau penambahan. Jadi perlu di concommit. Selanjutnya ada kelas konsumen. Nah, di kelas konsumen ini inherits dengan akun, kelas akun di atas. Nah, yang pertama adalah dev init self. Nah, di dev init ini untuk menginisialisasikan sebagai kelas ini sebagai objek, tetapi itu dipas karena kita tidak ingin menginisialisasikan objek pada kelas ini. Kemudian dev registrasi. Nah, di dev registrasi ini terdapat username yang untuk inputan masukkan username. Kemudian ada email juga untuk inputan masukkan email, alamat juga sama sampai dengan password, yaitu inputkan password. Kemudian di sini ada query insert to registrasi, yaitu untuk memasukkan data ke tabel registrasi di dalam database. Nah, di sini ada kurung kurawal yang menyatakan bahwa setiap kurung kurawal itu diupdate dengan petik, yaitu menandakan bahwa yang diinputkan adalah string.
Kemudian ada kolom awal yang tidak diupdate dengan petik, yaitu inputan yang sifatnya integer. Kemudian di situ ada format. Nah, di format ini adalah nama-nama untuk database yang dimasukkan. Kemudian cursor execute, yaitu untuk mengeksekusi query di atas, dan commit untuk menyimpan perubahan pada eksekusi di atas. Nah, kemudian ada dev tampilkan masakan. Nah, di dev tampilkan masakan ini yang pertama query, yaitu memilih dari tabel menu, yaitu dari database memilih tabel menu. Kemudian dieksekusi dan dilihat semua data pada tabel menu yang ada pada data masakan, yaitu fetch all. Nah, di fetch all ini untuk melihat semuanya, semua data. Kemudian di print akan memunculkan data masakan. Nah, kemudian ada dev tambah pesanan. Nah, di dev tambah pesanan ini juga ada variabel username yang digunakan untuk menginputkan username, kemudian jumlah pesanan. Nah, di situ ada int, yaitu integer untuk inputan makanan. Kemudian untuk alamat pengiriman juga sama, string yang diinputkan. Nah, di waktu pemesanan itu menggunakan datetime now. Nah, di datetime now ini adalah salah satu fungsi untuk menyatakan waktu ketika terjadinya transaksi. Kemudian nama masakan di sini itu nanti ada inputan di bawahnya, level jumlah, dan level jumlah juga sama. Kemudian total harga kita set awal adalah 0. Kemudian di variabel di for x inline jumlah pesanan. Nah, di sini diminta untuk menginputkan variabel masakan diminta untuk menginputkan masakan yang diinginkan, dan sama sampai dengan jumlah harga. Nah, di jumlah harga ini nanti variabel harga masakan ditambah dengan jumlah masakan. Kemudian nama masakan ini ditambah dengan masakan itu sendiri, dan di tengah-tengahnya ada koma. Kemudian level juga sama dengan nama masakan di atas sampai dengan total harga. Nah, di total harga ini nanti ditambah dengan hasil dari jumlah harga tersebut. Kemudian nama masakan. Nah, di nama masakan ini ada terdapat di dalam kurung itu ada 2 bagi. Nah, di situ adalah untuk menghilangkan koma dan spasi. Jadi agar tulisan di database itu ketika diinputkan tidak terpotong, karena ketika kelompok kami kemarin mencoba itu ada beberapa tulisan yang terpotong 2 huruf. Akhirnya dengan fungsi ini kita bisa melengkapi huruf-huruf tersebut. Kemudian query insert to pemesanan. Nah, ini adalah memasukkan data ke tabel pemesanan, sama seperti di atas. Untuk yang hanya tanda petik saja itu adalah AI atau auto increment, yaitu untuk ID agar pemesanan ini otomatis langsung. Kemudian dieksekusi dan disimpan perubahannya. Nah, kemudian ditampilkan riwayat pemesanan. Juga sama variabel username untuk menginputkan username Anda. Kemudian di query ini untuk memilih dari tabel pemesanan di mana username yang akan dicari. Nah, ketika username dicari nanti akan dieksekusi dan ditampilkan semua data pada data masakan. Lalu selanjutnya kelas penjual. Kelas penjual di sini inherit dengan kelas akun. Jadi bisa mengambil objek-objek yang ada di kelas akun. Selanjutnya di sini ada dev ini juga sama seperti tadi untuk menginisiasikan objek tanpa masakan ini. Lalu selanjutnya ada dev update masakan. Di sini untuk mengupdate masakan yang sudah ada di tabel menu. Hampir mirip seperti update data. Di sini kita harus menginputkan nama masakan, harga, stok, level, khasiat, dan keterangan.
lalu ada query update tabel menu, set, nama masakan, harga, stok, level, khasiat, keterangan yang dimana nama masakannya nanti diinputkan, lalu format untuk menampilkannya di database. Lalu cursor execute ini mengeksekusi dan commit ada untuk jika ada terjadi perubahan atau pergantian sebuah data. Selanjutnya ada kelas penjual, di sini ada dev init self sama seperti tadi. Kenapa kita pas? Karena kita ingin menginisiasikan sebuah kelas tanpa adanya objek. Lalu setelah itu ada dev tambah masakan, ini untuk menambah masakan yang ada di tabel menu. Pertama kita menginputkan nama masakan, harga, stok, level, khasiat, keterangan, lalu query insert into tabel menu, beda dengan yang tadi kan update. Selanjutnya di sini ada kurung kurawal yang berpetik dan tidak berpetik. Untuk yang memiliki petik itu string dan yang tidak ada petiknya itu integer. Sama seperti tadi. Lalu cursor execute untuk dieksekusi dan commit jika terjadi perubahan dan pergantian. Lalu selanjutnya ada dev hapus masakan. Yang pertama kita diharuskan untuk menginputkan nama masakannya, lalu query delete from tabel menu yang dimana nama masakannya sesuai yang diinputkan tadi, lalu format nama masakan, lalu cursor execute untuk mengeksekusi query di atas dan commit jika terjadi perubahan dalam tabel tersebut. Selanjutnya ada hapus akun. Dengan hapus masakan, inputkan username dulu, lalu delete from registrasi, tabel registrasi yang dimana username-nya sesuai yang diinputkan, lalu di execute dan di commit. Lalu selanjutnya ada tampilkan pesanan. Ini query select from pemesanan, di cursor execute, lalu data pesanan sama dengan cursor fetch all. Di sini kita menggunakan fetch all agar semua datanya bisa ditampilkan. Lalu for data in data pesanan, ini untuk di print data-data yang ada di tabel pemesanan. Selanjutnya ada dev jalankan program. Kemudian ada dev jalankan program. Nah, di dev jalankan program ini apabila di print nanti akan muncul pilihan menu, yaitu 3 pilihan menu. Yang pertama ada penjual, konsumen, dan exit seperti itu. Nah, ketika memilih yang pertama atau penjual, nanti akan muncul beberapa menu lagi. Nah, itu ada tambah masakan, update data, hapus akun, update masakan, hapus masakan, dan tampilkan pesanan. Nah, misal kita coba yang pertama adalah tambah masakan. Nah, di tambah masakan ini nanti kita diminta untuk memasukkan nama masakan. Nah, misalkan nama masakannya adalah udang rebus, kemudian diminta untuk memasukkan harga menu. Harga menu misalkan 8.000. Kemudian jumlah masakan ada 50 dan level ada 1 sampai 10. Kemudian selanjutnya diminta untuk menginputkan khasiat makanan. Nah, khasiat makanan ini misalkan khasiatnya adalah enak dan bikin nagih. Dan ada keterangan mengenai makanan, misalkan ada promo atau diskon-diskon. Ketika di enter akan ditambahkan ke database. Nah, itu bisa dilihat di database. Ada udang rebus harga 5.000, stoknya 50, levelnya 1 sampai 10, khasiatnya enak bikin nagih, dan terangnya belum awal bulan 50%. Next, kemudian misal kita coba lagi di menu kedua penjual, yaitu update data. Nah, di update data misalkan masukkan username-nya Matalarik, kemudian emailnya matalarik@gmail.com, dan kita diminta untuk memasukkan alamat, memasukkan nomor HP, memasukkan password. Nah, ketika di enter akan terupdate data di database. Data dalam database akan terganti. Nah, seperti itu. Kemudian kita coba lagi di
penjual, menu ketiga yaitu hapus akun. Nah, kita masukkan username yang ada tadi, misalkan Natalari tadi ya. Nah, kemudian muncul outputan seperti itu, data berhasil dihapus dan di database juga akan dihapus. Nah, kosong. Baik, kemudian kita ke menu keempat di menu penjual, yaitu ada update masakan. Misalkan nama masakannya udang rebus tadi ya, kita ganti harganya menjadi 5.000. Kemudian jumlah masakan adalah 120. Kita misalkan masukkan nomornya 1-10, khasiatnya kita bikin enak dan bikin lagi, keterangannya misalkan diganti no promo. Nah, ketika di enter maka muncul masakan berhasil diganti. Di situ sudah terganti, harganya menjadi 5.000, keterangannya menjadi no promo, dan stoknya menjadi 120. Ya, kita coba lagi ke menu kelima, yaitu hapus masakan. Misalkan masakan yang ingin dihapus udang rebus tadi ya. Nah, kemudian masakan berhasil dihapus dan ketika di refresh hilang. Ya, kemudian kita coba lagi di menu penjual yang tampilkan masakan, yaitu menu ke-6. Nah, di menu ke-6 ini nanti muncul data seperti ini, yaitu apa saja pesanan yang diterima oleh penjual. Di situ juga disertai dengan data. Baik, kita coba ke konsumen selanjutnya, yaitu konsumen. Di dalam konsumen ada menu registrasi, tampilkan masakan, tambah pesanan, dan tampilkan riwayat pemesanan. Nah, misalkan kita coba menu pertama, yaitu registrasi. Diminta untuk memasukkan username, kemudian memasukkan email, memasukkan alamat, memasukkan nomor HP, dan memasukkan password. Nah, ketika sudah registrasi maka data berhasil ditambahkan ke database. Kita ke tabel registrasi. Nah, di situ ada data yang baru ditambahkan tadi. Baik, kita coba ke konsumen menu kedua, yaitu tampilkan masakan. Nah, ditampilkan masakan ini juga tadi langsung muncul masakan apa saja yang ready, harganya berapa, stoknya ada berapa, levelnya berapa, khasiatnya apa, kemudian keterangannya juga apa, ada di pilihan situ. Ya, kita coba ke konsumen di tambah pesanan. Nah, di tambah pesanan itu kita diminta untuk memasukkan username-nya. Nah, kemudian setelah username kita diminta untuk memasukkan jumlah pesanannya, kemudian alamat pengirimannya di mana. Nah, kemudian kita milih menu apa yang kita inginkan. Harganya tadi sudah dilihat, dan level apa yang diinginkan. Nah, di jumlah pesanan ini maksudnya jumlah menu yang kita pesan tadi, misalkan ayam geprek kita pilih berapa. Nah, jumlah makanannya 2. Nah, jumlah makanan yang selanjutnya masukkan nama masakan yang diinginkan lagi, misalkan ada udang rebus, kemudian harga makanannya 5.000, levelnya 5. Nah, kemudian setelah diisi semua maka pesanan berhasil ditambahkan. Nah, kemudian sudah ditambahkan ke database. Nah, bisa dilihat di tabel pemesanan. Nah, yang terakhir adalah username-nya lupa disertai dengan date time ketika pemesanan. Nah, kita coba ke menu selanjutnya di konsumen, itu tampilkan riwayat pemesanan, masukkan username-nya,
akan dirubah. Nah, akan tampil pemesanannya, alamat, dan pesanannya dipesan dan disertai dengan detailnya waktu ketika transaksi. Yang kemudian yang ketiga exit, maka akan outputnya adalah selamat datang kembali. Baik, sekian presentasi dari kita, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, subscribe.